Dan kita akan lihat bahwa anak itu kalau dibiarkan, dia akan menemukan puting itu sendiri. Perhatikan dia mencoba mencium tangannya. Karena bau tangannya ini mirip sekali cairan yang akan keluar dari payudara. Dan di bau tangan ini, dia akan menemukan putingnya. Kita lihat lagi, kebanyakan teman-teman, kalian juga, kedinginan dokter, 1 jam lebih kedinginan. Ini ada penelitian dari Dr. Karen Edmund, Neil Bergman, Franzen, 2005, 2007, yang mengatakan dada ibu ini punya sifat termoregulator. Kalau anak yang diletakkan kulit melekat pada kulit ini kedinginan, dada ini naik langsung 2 derajat Celcius. Kalau bayi ini kepanasan, dan ini turun 1 derajat Celcius. Masya Allah, dada ibulah yang disiapkan Allah untuk tempat bayi baru lahir. Bukan kuf, bukan isolat, bukan inkubator. Makanya tidak ada inkubator anak manjangan. Tidak ada inkubator anak kelinci. Cuma anak manusia yang punya dipisahkan begitu lahir. IMD, refleks kehidupan karena Allah yang betul-betul kita lupakan. Menurut pendapat saya. Koreksi kalau saya salah. Ya, jadi gak usah apa, asal di atas ini diselimutin nih, di atas anak ini diselimutin. Diselimutin di atasnya sama anaknya sama ibunya. Kalau perlu, kalau di rumah sakit tempat saya kerja, di lampu sorot kalau di kamar operasi. Itu sudah. Jadi bagian kebidanan tidak terganggu, tetap dingin. Tapi bagian di sini lampu sorotnya 2. Sehingga tempat dada ibunya yang panas ya. Oke, kita lihat lagi. Ini kembali. Babi ayi ada nikmat Tuhan mah. Orang udah dikasih dada ibu, kita sibuk-sibuk bikin isolate inkubator. Saya bicara pada bayi normal tentunya. Ya, jadi sekali lagi, bukan inkubator tidak perlu, tapi bukan buat semua bayi, apalagi bayi normal. Karena Tuhan udah bikin di sini. Kalau inkubator kan kita yang ngatur, berapa derajat. Kalau ini mah anak yang ngatur, kedinginan dia panas, kepanasan dia dingin. Tapi skin to skin contact dan ditutupin atasnya pakai lampu. Oke. Indikasi kontak kulit ini dan IMD. Sekarang tidak hanya indikasi IMD. Indikasi kontak kulit ini dan IMD. Jadi harus dua-duanya. Adalah IMD di kontak kulit ini dilakukan pada semua bayi dan ibu dalam kondisi bugar. Tanpa memandang cara dilahirkannya, termasuk operasi sesar kek, vakum ekstraksi kek, normal kek, kalau bayi dan ibu bugar, skin to skin kontak. Juga kalau ibunya sudah bilang, saya tidak mau menyusui, tetap nih. Jadi regardless memandang cara persalinan dan cara mau menyusui atau kasih minum. Dia mau pakai formula pun, IMD harus dikerjakan, skin to skin kontak IMD dikerjakan. Kontraindikasi IMD dan skin to skin kontak adalah kalau bayi perlu dan ibu perlu resusitasi jelas. Apakah skor kurang dari 7 menit? Nggak usah kurang dari 7 pada 5 menit. Nggak usah normal pun kalau kurang dari 7, kalau 5 atau 6 kita juga tidak mendapatkan IMD. Tapi kalau operasi sesar dia 8-9, so what? Atau ada komplikasi medis. Oke. Ini beberapa kegunaan kontak dini. Tadi kalau dikasihkan IMD, lihat lebih jarang lebih jarang dan lebih sebentar menangis. Jadi tidak dipakai untuk menangis, kalorinya untuk tumbuh, bondingnya, detak jantung pernafasan lebih cepat stabil, lebih lama dan lebih berhasil menyusui. Kerjakan IMD dan skin to skin kontak dengan benar, dia akan lebih tidak atau jarang menemui kesukaran menyusui. Ya. Jadi kita juga mempertahankan suhu badan bayi. Dan yang terbaru kita tahu sekarang, memungkinkan kolonisasi mikrobiota dari kulit ibu melindungi bayi dari infeksi. Bayi akan lebih tenang, lebih nyaman, daya tahan. Kalau kita nyaman kan, stres turun, daya tahan tubuh naik. Jadi baik ibu maupun anak, daya tahan tubuhnya naik kalau dikasih kesempatan skin to skin kontak untuk minimum 1 jam. Apa dampaknya juga? Merangsang. Kalau ibunya nyaman, oksitosin tadi kita
produksi ASI lebih cepat terjadi. Dan satu hal yang aneh, ada ambang rasa sakit ibu lebih tinggi. Kenapa? Ibu yang nyaman untuk menjadi sakit, dia harus lebih tinggi lagi. Itu pertama-pertama ya kita usulkan pada waktu kita pertama mengerjakan rumah sakit saya, tahun 2006, kami sudah mulai dari 2006 ini. Pada anestesi. Jadi jangan ditidurkan, biarkan diletakkan di dada ibunya, dan kita lihat, kalau ibunya mengeluh, oke, kalian tidurkan. Tapi sejak itu, di kamar operasi kami, kalau saya tidak salah, hampir 75% yang tadi OK itu, skin-to-skin kontak yang benar. Oke, ini yang lebih ngeri. Tahun 2018, jadi kemarin, dikatakan risiko kematian bayi 28 hari pertama kehidupan akan meningkat 33% bila mulai menyusui pada usia 2 jam. Bayangin, sepertiganya akan naik sepertiganya kalau baru mulai diletakkan di dada ibunya umur 2 jam. Jadi ini betul-betul refresh kehidupan karunia Allah yang kita betul-betul lupakan. Ini evidence based. Ini satu penelitian yang systematic review dan meta-analisa. Jadi bukan penelitian pribadi ya, seperti pertama kali Karen Edmund kan memang pribadi beliau. Ini sudah meta-analisa dari suatu systematic review. Dari WHO dan UNICEF, bukan pribadi jadinya. Ya. Bayi yang mulai disusui setelah lebih dari 1 hari, jadi umur 24 jam lebih, 28 jam, itu angka kematian 2 kali lipat lebih tinggi lagi. Jadi lebih dari sekitar 60%. Sekali lagi, anak-anak, ibu-ibu, skin to skin contact dan IMD adalah refleks kehidupan karunia Allah yang betul-betul kita lupakan. Oke, perhatikan sekarang. Ini ada satu penelitian yang menunjukkan bagi kalian ibu-ibu dan kalau skin to skin contact dengan benar, kita lihat bahwa kontraksi uterus 100% akan kontraksi. Sedangkan kalau tidak dikerjakan hanya 60%. Placenta kompletabnya lengkap, ari-ari lengkap, plasentanya lengkap. Pada yang kasih skin to skin contact 100% lengkap. Tapi pada yang tidak skin to skin contact cuma 80%. Yang terakhir adalah pendarahan. Excessive blood pressure, pendarahan yang banyak 0,0 kalau IMD skin to skin contact benar. Sedangkan kalau tidak 28% masih ada pendarahan. Dengan ini penelitian dikerjakan oleh para OBGYN sama para bidan rupanya ini di Egypt. Kita lihat, perhatikan sekali. Tadi dibicarakan sama tentang kolostrum. Memang kolostrum adalah ASI yang keluar pada jam-jam pertama, pada hari-hari pertama, kedua adalah sedikit jumlahnya dan memang tadi dikatakan juga betul karena lambung bayi itu cuma satu sirkular yang kecil. Tapi perhatikan kata-kata ini. Early suckling. Early suckling itu ya. Menyusu dini. Itu yang penting. Bukan susunya, bukan asinya, bukan kolostrumnya. Early suckling adalah penting untuk menstimulasi produksi ASI dan memantapkan perilaku menyusui. Jumlah ASI yang dimakan relatif tidak begitu penting. Karena kita tahu 1-2 hari pertama memang dibekali dari ibunya. Tapi kolostrum harus disusuin supaya tadi kolostrum 1-2 tetes ini diperlukan untuk lebih mematangkan usus, bukan untuk intake, bukan untuk makanan. Mematangkan usus yang bayi baru lahir ususnya tuh berlobang, belum ada, jadi nggak rapat. Nah, kalau kolostrum diminum, kolostrum itu akan menutup lubang ini. Jadi kalau di sini darah, dari sini usus, ada bakteri, nggak bisa masuk ke darah, karena tertutup sama kolostrum. Kolostrum, kalau nggak salah 15 kali atau 10 kali, lebih banyak mengandung antibodi. Sehingga tentara semua yang jaga, nggak bisa masuk. Nomor 1. Nomor 2, kolostrum punya sifat yang dinamakan faktor growth factor. Sehingga kalau ditutup sama kolostrum, nih, selnya lebih cepat begini, lihat tuh, kalau ditutup sama kolostrum. Beda sama kalau formula. Ya. Oke, kita lihat ini betul-betul pasien saya pribadi. Ini anak baru IMD, belum 1 jam umurnya, tapi ayahnya sudah bisa mengeluarkan ASI sebanyak ini. Karena ibunya pede sekali. Ibu ini, anak yang pertama adalah adopsi.
Jadi setelah dia 2,5 tahun mengadopsi anak, jadi waktu dia mengadopsi anak, dia bisa mengeluarkan ASI waktu anak adopsinya umur 2 bulan, 450 cc dari manusia yang tidak pernah hamil. Ya. Jadi waktu dia hamil benar, PID-nya bukan main. Umur belum 1 jam, udah mengeluarkan kira-kira setengah 0,5 cc. Ya, oke, kita lihat lagi. Nah, memang setelah IMD ini, setelah skin to skin kontak ini, tidak dipisahkan lagi ibu, walaupun dari kamar bersalin atau kamar operasi. Bayi tetap di dada ibunya, nih lihat, bayinya tetap di dada ibunya, nih kayak gini, tetap di dada ibunya, sampai dibawa ke kamar recovery. Jadi nggak dipisahin, tetap di dada ibunya, karena kita tahu termoregulator dada ibunya, satu inkubator sendiri, ya kan? Jadi kenapa mesti diselimutin aja gini? Dan ayah, ibu, dan anaknya tidak pernah dipisahkan sejak IMD, sejak skin to skin kontak tadi. Tapi ada satu yang harus kita tenaga kesehatan awas, adanya apa yang dinamakan slide sudden unexpected postnatal collapse. Saya nggak berani menerjemahkan ini, ya, atau kematian mendadak pada bayi baru lahir. Ya, memang angkanya jadi dari 100.000 nih. Ini bulatan ini 100.000 kelahiran, cuma 0,03 atau 3 sampai 8. Jadi sedikit sekali. Apa sebetulnya SUPC ini? Diterjemahkan terjadi pada bayi cukup bulan, lebih dari 35 minggu, yang lahir sehat, Apgar skor normal, tiba-tiba kolaps, memerlukan resusitasi sampai ventilator. Anak-anak perhatikan di sini. Kolaps ini bisa terjadi pada usia kurang dari 1 hari, 2 jam, tapi bisa sampai 7 hari. Jadi be very careful, hati-hati dengan ini ya. Anaknya 50% meninggal, 25% encephalopati, 25% sehat. Kondisi medis seperti sepsis, cardiodisease disingkirkan. Atau terjemahan definisi lain dari Popovic adalah kondisi di mana bayi yang tadinya sehat, bernafas spontan dengan Apgar skor 8 atau lebih, tiba-tiba apnu dan perlu resusitasi. Kita lihat lagi, sepertiganya usia kurang dari 2 jam. Sepertiganya usia 2 sampai 24 jam. Sepertiganya 1 sampai 7 hari. 73% terjadi pada 2 jam pertama kehidupan. Umumnya anak-anak ini istilah yang pernah dari di TV dulu menggambarkan SUPC kelelep di ketiak kayak gini ya. Memang biasanya pada ibu yang agak gemuk sehingga payudaranya besar, tangannya besar, anaknya ini kalau kelelep di ketiak seperti ini, kalau dia ke sebelah sini Gunung Mahameru, sebelah sini Gunung Mount Everest, jadi dia nggak bisa ke kanannya. Tapi kalau ada ayahnya di situ, masa nggak lihat ayahnya bahwa anak itu perlu diangkat untuk itu. Jadi ini sangat preventable, sangat bisa dihindarkan. Ya, kalau saja ada orang yang lihat di situ. Memang sih posisi 85% tengkurap, tapi masih ada 42% yang menyamping. Primipara, hampir 70% primipara dan biasanya gemuk, dan 50% tidak disupervisi. 50% meninggal, 25% neurologically, dan 25% sehat. Tengkurap, jadi bayi ditemukan saat SUPC, tengkurap di dada ibunya ada, kemudian tengkurap di payudara ada, tengkurap di ketuk, nah, terbanyak tengkurap di ketiak, lihat. No. Tapi tidur sebelah ibunya juga ada. Tengkurap atau miring di tempat tidur bayi. Sebenarnya SUPC ini kalau kita ingat zaman dulu ada namanya Sudden Infant Death Syndrome, SIDS. Tapi Sudden Infant Death Syndrome terjadi pada anak 3 bulan, anak sehat walafiat 3 bulan, dan tidurnya tengkurap, ditinggal nggak sama ibunya, kamar bayi sendiri tengkurap. Nah sekarang umur 1 di bawah 0 atau 1 jam sampai 7 hari. Ya, bedanya cuma waktunya, umurnya. Terus terang kami sudah melakukan skin to skin kontak dan IMD ini sejak 2006, berarti 14 tahun. 14 tahun. Ya. Dan kami menemukan di rumah sakit tempat saya kerja 2 kali SUPC. 1 di kamar bersalin, 1 di kamar operasi. 1 waktu di kamar operasi, anak ini tertolong. Dan
kesalahan yang kita kerjakan di kamar operasi adalah tenaga kesehatan yang di kamar operasi atau tenaga kesehatan menyuruh ayahnya mengurus administrasi, sehingga ibunya sendirian. Jadi waktu perawat ICU itu melihat bayinya biru, tapi karena satu langkah ICU dia pulang dengan sehat. Yang kita kehilangan adalah di kamar bersalin, anak normal, ibu anak primipara, anak laki-laki, ibunya gemuk, dan anaknya tidak tengkurap, tetapi di sebelah ibunya. Tapi ibunya juga miring, anaknya miring, tidak terlihat bahwa payudara ibunya besar sekali dan menutup hidung anaknya. Ayahnya ada, tetapi ayahnya ada di sebelah sini main gadget. Nah, Itu yang, itu main gadget. main gadget. Itu benar. Itu teori. Jadi memang tidak boleh ayah itu harus melihat sampai meleng ya. Nggak boleh. Ya. Lihat bayi. Kalau posisi bayinya masih skin to skin kontak itu harus ayahnya atau siapapun melihat. Dan tiap 15 menit kita datang. Dan itu kan nggak lebih dari 2 jam. Nah silakannya memang yang itu bidannya datangnya terlambat karena dikira anak normal, ibu normal, ada ayahnya sana. Dan itu yang tidak tertolong. Jadi kita mengatakan bahwa SUPC itu bisa dihindarkan. Tapi tadi harus ada. Dan bagusnya Kementerian Kesehatan sudah menulis di neonatal essential tadi apa yang harus dicek. Dan itu kerjakan saja kita terhadap SUPC. Ya. Oke. Tapi kemudian kalau ini tidak dilanjutkan sama rawat gabung, ini tidak terang. Ya, tidak harus pekat rawat gabung. Apa rawat gabung tidak berubah. Rawat gabung yang dulu sama sekarang memungkinkan ibu dan bayi dirawat selama 24 jam atau rawat gabung. Merawat ibu dan bayi di ruangan yang sama sepanjang hari, malam atau sama-sama yang dulu. Ya. Kita lihat sekarang manfaat apa rawat gabung. Nomor 1, ini yang terbaru sekarang. Jadi menyusu berjadwal sudah tidak dianjurkan lagi. Ya, menyusu berjadwal. Sekarang dianjurkan responsive feeding. Apa itu? Bayinya yang akan minta sendiri. Jadi kita harus tahu kapan bayi lapar. Baru kita susuin. Juga tidak, kalau guru saya mengatakan, lupakan angka. Forget the numbers. Nggak 2-3 jam sekali, nggak 25 menit sekali, nggak selama 20 menit atau 30 menit atau 40 menit. Forget the numbers. Lihat bayi lapar atau tidak. Begitu lihat tanda-tanda lapar, letakkan. Lihat, rawat gabung itu lebih jarang menemukan kesukaran menyusui. Karena lebih berhasil lebih lama disusui karena dia bisa mempraktekkan rawat gabung dan ibunya bisa melihat tanda-tanda lapar. Ibu lebih tenang, jangan kira kalau ibunya istirahat loh, enggak. Penelitian menunjukkan kalau tidak dirawat gabung, apalagi kalau kamar bayinya dekat, ada bayi nangis saja, semua ibu ribut, bayi saya nggak. Jadi penelitian menunjukkan tidak benar, ibu lebih tenang kalau bayi dipisahkan. Oke. Nah ini adalah teknik yang sekarang kita usulkan pada hari-hari pertama, reclining position. Ya, reclining position adalah IM yang diteruskan. Lihat, bayinya tenang, letakkan di tengah payudara ibunya. Kalau dia menunjukkan tanda-tanda lapar, apa itu? Lihat, mulutnya terbuka-buka begini, ini mulai lapar nih. Lidahnya dimelet-meletin, tangannya ditekan. Ini tanda lapar. Early sign of hunger. Atau kepalanya geleng-gelengkan mencari puting. Kalau dia menunjukkan tanda lapar, bawa anaknya taruh depan putingnya. Dia akan cari sendiri. Jadi kemampuan menemukan puting saat skin to skin kontak bertahan sampai beberapa minggu. Bahkan kalau pasien saya sendiri 3 bulan masih bisa nih mencarikan puting sendiri ya. Nah itu yang saya usulkan pada hari pertama, latih ibunya untuk skin to skin kontak dan dia akan lihat sendiri bagaimana anaknya mencari puting itu seperti waktu IMD. Tapi IMD harus dikerjakan. Ya. Kalau IMD tidak dikerjakan sama bohong. Ya. Nah kita lihat harus tahu kapan tanda lapar. Ya, menangis bukan tanda lapar. Menangis mereka bilang late sign of hunger. Jadi kalau anak nangis nggak bisa disusuin langsung. Kalau nangis lihat late cues, tenangkan dulu baru susuin. Oke. Dan kita lihat ini ada beberapa video, beberapa tanda ini. Anak seperti ini akan tidak lapar. Ini tenang sekali, dia tidak lapar. Tenang sekali dia, tidak lapar. Ya, matanya tenang, mulutnya tenang, tangannya tenang, ya.
Anak ini tenang, udah kenyang ini anak. Kapan mulai dia lapar? Perhatikan. Nah, lihat mulutnya terbuka-buka. Ini early cues, tanda awal tuh. Jilat-jilat mulutnya, jilat-jilat. Ini sudah kalian harus mulai ke payudara ibunya. Karena ini early sign of hunger. Ya. Kadang-kadang juga dia kecap-kecap seperti ini. Tuh. Kecap-kecap seperti itu. Itu tanda lapar kedua udah tuh. Udah kedua loh. Dia ini jahil, ini orang tuanya jahil ya. Dia lapar suruh ciumin ibunya, lihat tuh. Tuh. Jahil sekali tuh ya. Tuh, lihat ya. Dan lihat kadang-kadang dia jilat nah ini tanda lapar awal, lihat. Kadang-kadang kepalanya geleng kepala mencari puting, namanya rooting reflex. Dia di tangan kanan ke kiri ya. Anaknya geleng kepala, itu dia mau lapar itu, saya bilang sama ibu-ibu biasanya. Nah, bisa dicek. Ngeceknya bagaimana? Kita coba pakai tangan, kita ganggu. Kalau dia lapar, dia akan cari tangannya. Tuh, ke sana. Tuh, ke sana. Oke? Jangan nangis. Nangis akan terlalu itu ya. Ibu-ibu, anak-anak, adik-adik saya sih anak-anak deh, nggak ada ibu. Anak-anak, saya hanya ingin mengingatkan risiko formula feeding pada bayi. Tidak saja dia lebih sering sakit, mentret akan 2 kali lebih sering, radang paru-paru 16,7 kali lebih sering, tapi kematian karena radang paru-paru 15 kali lebih sering. Kematian karena diare 11 kali lebih sering. Nih, kekurangan gizi, obesitas, stunting, penyakit jantung koroner, kanker leukemia, ini risiko formula bayi. Kita lihat IQ-nya lebih rendah, dan perhatikan yang paling bawah. Dampak jangka panjang menyusui pada kesehatan mental anak dan remaja. Anak pada usia 14 tahun akan terlihat perbedaannya. Anak-anak yang tidak disusui atau dapat formula ini akan lebih sering menarik diri, gangguan psikologis, gelisah, depresif, gangguan sosialisasi, gangguan perhatian, autisme, gangguan cara berpikir, agresif, kejahatan remaja. Ini adalah risiko formula pada bayi. Risiko formula pada ibu ternyata juga ada. Ibu-ibu yang menyusukan formula ternyata lebih sering kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim, kanker kencang manis. Jadi menyusui itu bukan buat bayinya saja, tapi buat ibunya juga. Saya ulangi, hadisnya mengatakan, setetes ASI yang diminum oleh bayimu, tidak ada setetes ASI yang diminum oleh bayimu yang tidak jadi penerang di alam barzah yang gelap. Anak-anak, 1 cc kan 20 tetes, Masya Allah, subhanallah, kalau 1 cc, 10 cc, berapa liter itu selama 2 tahun, berapa terangnya alam barzah ini. Anak-anak, saya akan mensatir satu lagi. An-Nisa 11, Allah mewasiatkan anak-anak pada kalian. Ini bukan hanya anak kita ternyata. Karena anak kita yang minta. Tapi siapa saja yang datang pada kalian sebagai tenaga kesehatan, itu adalah titipan Tuhan yang tidak kalian minta, tapi karena Tuhan percaya pada kalian. Emang jadi tenaga kesehatan gampang? Jadi bidan gampang? Enggak, kali banyak mau jadi bidan loh. Tapi nggak bisa. Ya. Jadi Allah mempercayakan anak dan ibu yang datang pada kalian sebagai titipan Allah pada kalian. Yang tidak kalian minta, tapi Allah percaya pada kalian. Kalian terpilih oleh Tuhan untuk menolong titipan-titipan Tuhan ini. Tapi anak-anak, kalau tidak salah, An-Anfal 27 Allah berfirman, jangan kau hianati amanah aku padamu. Jadi satu saat di alam barzah nanti akan ditanya, kau apakan anak yang aku titipkan? Kau apakan ibu yang aku titipkan? Oke. Pemerintah sudah bagus dah. Ada PP, peraturan pemerintah, yang mengatakan tenaga kesehatan, Vaskes dan Nakes wajib melakukan IMD. Ini benar, inisiasi menyusui. Ayat kedua, skin to skin kontak, lihat. Jadi mereka sudah ada sih, sudah jelas ini. Jadi yang nomor 1, ayat 1 itu IMD. Yang ayat 2, kulit melekat pada kulit selama 1 jam. Jadi sudah dibedakan, ada ayat 1 dan ayat 2. Jadi seperti, padahal ini dibuat tahun 2012. Sedangkan ini 2018. Jadi memang pemerintah sudah mendahului ini. Oke. Kita lihat lagi di sini. Tenaga kesehatan yang tidak melakukan 9 itu IMD. 10 itu rawat gabung.
13 itu ASI eksklusif. Yang tidak mengerjakan rawat gabung, tidak ASI eksklusif, teguran lisan, teguran tertulis, dan pencabutan izin praktek. Serem. Tapi enggak serem kali kalau di Indonesia mah. Oh gitu. Kalau kita punya hubungan dengan orang yang punya uang, gampang izin praktek, kasih duit juga keluar. Yang tidak bisa kita tanggung adalah ini. Allah berfirman, wahai orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Api neraka terbuat dari bahan bakarnya tulang manusia. Anak-anak, bukan hanya kau, tapi dirimu dan keluargamu. Jangan kau hianati titipan aku padamu. Itu firman Allah di An-Anfal 7. Koreksi kalau saya salah. Tapi ini pendapat saya, bahwa kita tidak bisa berkelit. Jangan jadi tenaga kesehatan kalau tidak mau dititipin Allah. Gampang, enggak. Jadi badan tuh sangat. Dokter anak, begitu lahir sampai dia 2 tahun, dokter kebidanan begitu dari kandungan sampai lahir, kalian mah ibu bidan dari kandungan nih, dari waktu bikin sampai 2 tahun, kalian Sendiri. Jadi sebenarnya IMD, dan kita tahu 100 kelahiran, 80% kan kalian anak-anak ibu-ibu. Cuma dokter kebidanan itu 20% harusnya. Jadi IMD dan skin to skin contact adalah ladang amal yang dihamparkan Allah di depan kalian. Bukan kami, bukan kami. Kami cuma berapa persen dari 20%. Di kalian. 1-2 jam pertama anak Indonesia di kalian. Jangan disia-siakan ladang amal ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Oke ya. Jadi pertanyaan untuk Dokter Utami ya dari Hesti Prewitasari di RSU Medika Sanggata Kaltim Kalimantan ya. Ketika bayi lahir secara SC, apakah kita harus menunggu termoregulasi selama 2 jam ya? Jadi maksudnya mungkin dihangatkan dulu 2 jam atau langsung merawat gabung jika kondisi bayi stabil agar kita bisa melakukan IMD. Jadi IMD-nya dilakukan di ruangan maksudnya ya. Dokter Utami mau langsung menjawab ya, saja? saya rasa jawab, silakan ya, silakan. Mungkin saya ingin sedikit meluruskan yang dinamakan termoregulasi adalah kemampuan dada seorang ibu yang melahirkan untuk meregulasi suhu bayi maksudnya. Jadi bukan menunggu termoregulasi, tapi termoregulasi adalah kemampuan dada ibu kalau ada bayi taruh situ, nah meregulasi, Mengatur ya. mengatur. Jadi suhunya. nama lain dari termoregulasi dikatakan sama Neil Bergman ada thermal synchrony, mensinkronkan. Jadi bukan sesuatu. Jadi bukan menunggu termoregulasi. Termoregulasi itu apa ya? Sifat atau kemampuan. Ya, jadi kemampuan. Jadi sekali lagi, kalau skin to skin contact adalah sesegera setelah lahir. Jadi ada dua yang segera setelah lahir, Apgar skor 5 menit atau umur bayi 5-10 menit langsung diletakkan skin to skin contact. Itu yang kita namakan immediate, segera. Kontak kulit segera. Tapi bisa juga kalau misalnya mau diresusitasi dulu misalnya, atau kamar operasinya dingin, terlalu dingin ya. Itu bolehlah dibawa dulu bayinya ke recovery room. Di recovery room apa? Sama ayahnya dulu. Sampai ibunya dibawa ke recovery room, asal jangan di atas 1 jam umur bayinya. Ya. Jadi ibunya langsung bawa ke recovery room, di situ mulai skin to skin contact. Nah, itu dinamakan early skin to skin contact atau kontak kulit dini. Nah, jadi harus segera, bukan termoregulator, bukan menunggu termoregulator selama 2 jam, enggak. Minimal 1 jam skin to skin kontaknya. Tapi mulainya tidak boleh lebih dari umur 1 jam, itulah. Ya, betul. Beda skin to skin kontak lamanya tidak boleh kurang dari 1 jam, tapi umur mulainya tidak boleh umurnya lebih dari 60 menit. 60 menit, ya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Memang ini kalau di rumah sakit sangat tergantung dari polisi rumah sakit, tapi mudah-mudahan Bidan Hesti Perwita bisa merubah apa yang sudah ada hari ini di rumah sakitnya ya. Saya juga sendiri sekarang terus merubah ya rumah sakit kami ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Fazamil Mary dari Puskesmas Wajak. Bagaimana cara IMD untuk ibu bersalin terkonfirmasi positif COVID
Dan cara menyusui bayi sampai 2 minggu setelah kelahiran. Mungkin karena dipisah kali ya. Jadi 2 minggu setelah kelahiran baru ketemu gitu ya. Silakan Dokter Tami. Sebenarnya sih kalau WHO sama UNICEF sih dari awal bulan Februari itu mulai tetap mereka mengatakan ibu konfirmasi positif, ibu COVID positif, anak IMD disusuin. Rawat gabung. Itu UNICEF sampai detik ini. Ya. Kalau dokter anak Amerika awal-awal enggak, ibu yang positif COVID, anak tidak boleh IMD, tidak boleh rawat gabung, tidak boleh menyusui langsung, tapi dikasih ASI perah ibunya. Nah, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan Kementerian Kesehatan mengambil yang pertama AAP. AAP sekarang sudah berubah. American Academy of Pediatrics sudah berubah. Sekarang mereka sama-sama WHO. Ibu positif. Kenapa? Kenapa? Ketularannya sedikit, kemungkinan ketularan sedikit, dan tidak ada atau belum ada bukti yang begitu bermakna. ASI ada COVID ada di ASI belum tentu. Sampai kemarin saya dapat paper terakhir juga tetap belum ditemukan secara bermakna, sehingga padahal kegunaan IMD dan rawat gabung itu lebih banyak gunanya daripada kerugiannya ketakutan kena. Ya. Makanya dokter anak Indonesia dan Amerika mengatakan mereka sama-sama ibunya positif Kak tetap dikasih IMD, dikasih rawat menyusui, dikasih rawat gabung. Di kita memang tidak. Ibu dengan PDP dan konfirmasi terkonfirmasi COVID, tidak IMD, sekali lagi, tidak rawat gabung, dikasih ASI perah ibunya.